sekaligus ya dengan derivatif. Ntar ada yang baru masuk. Oke. Nah, ini kalau ada yang, jadi gini, sebenarnya secara gamblang, jadi yang sudah kita pelajari kemarin kan dari definisi turunan ketika Newton sama Leibniz itu mencari perubahan, mencari ukuran perubahan-perubahan yang kecil, dia mendapatkan namanya turunan. Nah, dari turunan ini, fungsi ini punya turunan, kalau dibalikin, kalau versinya ini namanya antiderivatif gitu ya. Jadi misalnya fx sama dengan x kuadrat. Ternyata perubahannya itu sama juga dengan fungsi fx aksen x sama dengan 2x. Nah, ini namanya turunan 2x ini adalah turunan dari x kuadrat, turunan. Nah, x kuadrat ini disebut antiderivatifnya ya, antiderivatif dari 2x. Maka kalau di dalam pembahasan antiderivatif, integral dari 2x ya, integral dari 2x itu jawabannya adalah x kuadrat plus c. Nah, kenapa plus c? Karena itu tadi kan kemarin sudah dijelaskan, karena fungsi yang di sini adalah rumpun integral 2x ini memiliki antiderivatif yang mempunyai rumpun, perbedaannya hanya selisih konstantanya saja. Nah, karena di sini plus C, di sini nggak ada batasnya, maka antiderivatif ini jatuhnya menjadi integral tak tentu gitu ya. Kok tak tentunya jadi 2 kali. Integral tak tentu. Nah, maka ini disebut integral. Jadi integral tak tentu tuh munculnya gara-gara di antiderivatif tersebut. Nah, integral tentu munculnya dari mana? Kalau integral tentu munculnya dari masalah luas ya, masalah luas yang mencari fx dikali delta x ini ya. Delta X ini yang ujung-ujung. Nah, ini kan karena ini mencari luas ini kan ada batasnya nih. Dari misalnya dari berapa? Dari 0 sampai 5 kan gitu. Karena luas ini ada batasnya. Tapi karena ini dibuat delta X-nya makin lama mendekati 0 gitu ya, delta X-nya mendekati 0 kan akhirnya ini jadi limit. Jadi dilimitkan, ini dilimitkan gitu ya. Maka ini menjadi integral dari 0 sampai 5, apa fungsinya nih yang mau dihitung. Nah, karena ini ketika mencari luas akhirnya definisinya menjadi integral karena ada batasnya, maka ini yang menjadi cikal bakal integral tentu ya. Jadi dia bilang, Pak, oh berarti integral tak tentu sama integral tentu itu sebenarnya sama, yang satu maksudnya samanya dalam artian kemunculannya sama, cuman yang satu nggak ada batas, yang satu pakai batas. Bukan gitu ya. Kalau integral tak tentu tuh munculnya dari arah turunan, karena mencari perubahan, ketika dicari fungsi turunan ini kalau dibalikin jadi antiderivatif, nah dari sini muncul namanya integral tak tentu. Tapi kalau integral tentu, integral definite integral itu munculnya dari mencari luas itu ya, itu hubungannya. Itu ini supaya beberapa ada yang kemarin bertanya seperti itu. Ini merangkum, siapa tahu ada yang bertanya hal yang sama. Nah, kalau ini bentuk tak tentu atau indeterminate forms, ini kaitannya bukan ke integral, bukan ke antiderivatif. Kalau ini kaitannya ke limit, hubungan antara limit dan turunan ya. Tapi bentuk-bentuk tak tentu nih, bentuk-bentuk tak tentu. Nah, ini contohnya, ini gambar ini tampilannya adalah 7 deadly sin. Ini maksudnya ada 7 hal tak tentu itu, maksudnya itu biar ingat-ingat nih tentang bentuk indeterminate form ya. Atau ini Magnificent Seven, ini kira-kira tentang ini juga. Maksudnya untuk mengingatkan 7 hal penting dari bentuk tak tentu. Ini maksud dari tampilan ini tuh begitu maksudnya. Nah, ini dia nih 7 deadly sin pada kalkulus. Jadi bentuk yang pertama ini yang kalau dia bukan limit ini nggak berlaku ya. Maksudnya ini kalau bukan limit nggak pakai limit, nggak pakai istilah limit gitu ya. Ini nggak
nggak bisa diselesaikan, tapi karena pakai limit ini terdefinisi. Kayak bentuk 0/0 ya, karena di sini penyebutnya 0, kalau di limit ini boleh ya. Kalau di limit dibagi dengan 0 ini boleh karena bukan 0 tapi mendekati 0 ya, sebuah bilangan yang mendekati 0. Nah, ini nilainya berapa? Nah, ini juga bentuk tak tentu nih, tak hingga per tak hingga. Ini kenapa tak tentu? Jadi maksudnya begini. Jadi nanti kalau ada fungsi f(x) gitu ya, f(x) dibagi gx, yang ini menuju tak hingga, yang ini juga menuju tak hingga. Ini sama-sama menuju tak hingga. Ini sebenarnya pembagiannya berapa? Kita nggak jelas berapa. Lalu arahnya bisa jadi yang atas ini lebih cepat peningkatannya gitu ya. Yang bisa jadi yang atas ini lebih cepat peningkatannya menuju tak hingga dibanding yang bawah. Logiknya kalau yang atas lebih cepat mendekati tak hingga dibandingkan yang bawah, berarti kan atas lebih besar. Kan logikanya nilainya pasti lebih besar satu gitu ya. Tapi kalau yang bawah menuju tak hingganya yang lebih cepat yang bawah, yang atas lebih lambat, berarti kan logikanya ini kan berarti kurang dari satu nih, bahkan bisa mendekati 0 kan gitu. Nah, cuman kan nggak tentu berapa yang mana nih yang atas mendekati yang lebih cepat mendekati tak hingga tuh yang mana, yang atas apa yang bawah, itu kan makanya ini tergolong dalam bentuk tak tentu ya. Terus ini juga 0 dikali tak hingga. 0 dikali tak hingga ini juga bentuk tak tentu, artinya gini. 0 ini bukan bilangan 0 tapi mendekati 0 ya. Mendekati 0, mendekati 0-nya kan bisa dari kiri bisa dari kanan ya. Dari kiri nanti dia bisa jadi negatif, dari kanan bisa jadi positif kan gitu ya. Maka ini perkalian dengan 0 ini juga bentuk tak tentu ya. Ini makanya kenapa 7 ini adalah bentuk tak tentu. Ya, baru 3 kita bahas. Yang ini juga kenapa disebut tak tentu? Ya sama, prinsipnya sama yang nomor 2 ini. Ya. Kenapa sama? Yaitu tadi, kalau misalnya di suku pertama ini menuju tak hingganya lebih cepat dibandingkan yang kedua, ya, maka kan hasilnya positif. Tapi kalau yang pertama ini menuju tak hingganya lambat, lebih lambat dibandingkan yang kedua, berarti kan nanti hasilnya kan negatif. Berarti harusnya kita pilih apa, positif atau negatif? Ya nggak tahu ya, karena bentuknya tak tentu, kita harus mendekati dengan teknik lain. Nah, ini kondisi-kondisi begini ini diteliti nih sama orang nih ya. Ini juga sama, 0/0. Prinsipnya sama juga seperti tadi. Nolnya ini 0 yang sebagai bilangan dasarnya ini mendekati nolnya bisa dari kiri atau bisa dari kanan. Nah, itu kan lain lagi ceritanya ya. Nolnya bisa mendekati dari kiri atau dari kanan. Kan masalahnya nilainya negatif atau positif ya. Yang pangkatnya atau eksponennya itu juga sama. Nolnya itu bisa mendekati dari kiri atau dari kanan ya, karena ini posisinya limit. Nah, ini udah nggak jelas. Tapi kalau misalnya sebuah bilangan, oh ya, kalau misalnya ini pangkat 0 ya. 0 pangkat A berapa? A ini sebuah bilangan tertentu misalnya. Bilangan 0, angka 0 dipangkatin berapapun hasilnya selalu 0 ya kan? Kalau A pangkat 0, angka berapapun dipangkatin 0 hasilnya harus 1. 1. Lalu kalau 0 pangkat 0, kalau bukan limit, boleh nggak? Kalau bukan limit. Nggak boleh. Tidak boleh, karena bertentangan dengan premis pertama atau pernyataan pertama, bertentangan dengan premis kedua juga. Ya, maksudnya kalau misalnya kalau Anda misalnya jawabnya adalah 0, bertentangan dengan premis yang kedua, kalau jawab 1, bertentangan dengan premis yang pertama. Maka 0 pangkat 0 itu nggak ada kalau bukan limit ya, kalau bilangan eksak ya, atau bilangan real langsung. Tapi kalau limit ini diperbolehkan, ya makanya golongannya masuk ke ini. Lalu ini sama juga nih, tak hingga pangkat 0. Tak hingga pangkat 0 karena 0 ini masalah dari kiri dan kanannya ini. Bentar. Ada yang Oke.
tak hingga pangkat 0, ini kaitannya adalah 0 tadi. 0 tadi ini juga dari kiri dari kanan itu masalah nih ya, karena negatif atau positif. Nah, 1 pangkat tak hingga menurut Anda ini masalah nggak? 1 pangkat tak hingga menurut Anda berapa? Harusnya. Logika saya sih 1 ya, 1 pangkat berapapun kan 1 Pak. Setuju nggak? Artinya kalau dia di bilangan bukan limit kan jelas ya, 1 pangkat berapapun hasilnya adalah 1. Oke, jadi gini, kenapa ini bentuknya tak hingga juga? Karena ini juga terkait sama limit. 1 ini kan nggak persis 1 ya, 1 ini nggak persis 1, 1 ini mendekati 1 ya. Mendekati 1 dari kiri, mendekati 1 dari kanan, itu nilainya jauh sangat berbeda ya. Saya kasih contoh. Oh, nggak bisa. Oke, Anda buktikan ya, siapa yang punya pegang kalkulator? Buka kalkulator atau buka apa namanya? Kalkulator di laptop atau kalkulator di HP Anda. Angka 1 nih, angka 1. Misalnya mendekati angka yang mendekati 1 juga saya ambil misalnya 0,98. Ada angka 1, lalu ada 1,01. Oh, jangankan 0,98 deh, ini misalnya 0,99. 0,99 sama 1, ini kan selisihnya cuman deltanya selisihnya cuma 0,1 ya. 0,01 ya. Terus ini juga ke sini selisihnya juga deltanya itu adalah 0,01 atau selisihnya 0,01. Nah, sekarang kalau misalnya sama-sama di pangkat tak hingga 0,99 nggak usah di pangkat tak hingga lah, di pangkat misalnya di pangkat 365. Yang ini di pangkat 365. Yang ini juga di pangkat 365. Coba hitung. Yang 0,99 pangkat 365 hasilnya berapa? 0,02551790. 0,02255 Pak. 0,255 dan seterusnya gitulah ya. 0,0255. 0,0255. Nah, 1 pangkat 365 berapa? 1 Pak. 1. 1,01 pangkat 365 berapa? 37,783. Seterusnya. 27, 783. nah, udah kelihatan perbedaannya. Lihat nih perbedaannya. Ini padahal bilangan dasarnya cuma selisih 0,01, ini juga 0,01. Yang ini di pangkat 365 jatuhnya 0,0255. 1 pangkat 365 tetap 1 nggak berubah. 1,01 pangkat 365 37. Lihat tuh jauh banget bedanya kan 1 sama 30. Padahal selisih awalnya cuma. Maka 1 pangkat tak hingga ini juga adalah bentuk indeterminate form, bentuk tak hingga. Ya, makanya gitu. Ini nih kalau kajian. Kalau Anda seorang motivator, misalnya sedang acara motivasi ke para peserta supaya termotivasi, ini ibaratnya begini loh. Ini 365 itu kan jumlah hari dalam 1 tahun. 1 pangkat 365 ini ibaratnya adalah Anda tiap hari tidak melakukan perbaikan. Anda melakukan yang itu-itu saja, nggak melakukan perubahan apa-apa. Maka selama setahun Anda tidak akan ada perubahan. Cuma 1 aja. Tapi kalau misalnya Anda setiap hari melakukan perubahan kecil aja, cuma 0,1, cuma 1/100 dari ini tiap hari melakukan perbaikan kecil aja. Tapi konsisten selama 365 hari, lihat hasilnya. Anda akan mendapatkan hasil yang jauh berbeda dengan orang yang tidak melakukan apa.
Nah, kalau Anda melakukan keburukan sekecil apapun setiap hari selama setahun, gue lihat hasilnya. Wih, matematika bisa jadi buat bahan untuk jadi motivasi nih, kira-kira begitu. Setuju nggak? Setuju ya, kalau nggak setuju nggak dapat A. Setuju, Pak. Ya, harus setuju. Oke, kita kembali ke ini dia. Nah ini ingat-ingat lagi, ini semua adalah bentuk kok ini. Ini adalah bentuk indeterminate form. Jadi ketujuh bentuk ini, 7 deadly sin on calculus ini Anda ini nggak perlu dihafal sih sebenarnya. Kalau Anda paham logiknya, oh 0 per 0 nggak boleh karena ini nih. Tahingga per tahingga juga nggak boleh karena pertumbuhannya bisa berbeda nih atas bawah nih. 0 kali tahingga ya 0 ini kan perkalian dari kanan kirinya nggak jelas nih. Ini juga nggak jelas, ini nggak jelas. Makanya indeterminate, tak tentu ya. Nah, bagaimana menghadapi bentuk tak tentu, 7 bentuk tak tentu ini? Ya, yang pertama, ini bentuk yang pertama 0 per 0. Nah, ini contohnya misalnya limit X mendekati 0 dari sin X per X. Ya. Nah, di sini kan sin X-nya kalau dimasukin 0 adalah 0. Bawahnya dimasukin 0 ya 0. Ini bentuknya 0 per 0. Ya, 0 per 0 ini boleh. Karena kenapa? Ini masih menggunakan limit. Ya. Nah, ini bentuk 0 per 0. Yang ini juga X kuadrat min 9 per X kuadrat min X min 6. Ini juga bentuk 0 per 0. Tapi ini kan sebenarnya, ya dulu waktu SMA mungkin kalau mendapatkan bentuk ini, Anda bisa melakukan faktorisasi ya dengan cara dipecah gitu ya, selisih kuadrat. Ya. Dengan cara selisih kuadrat nanti ketemu ya. X min 3, X plus 3 dibagi dengan bawahnya adalah X min 3, di sini X plus 2 ya. Tinggal dicoret. Ini kenapa bisa dicoret? Wah, Pak ini kan kenapa boleh dicoret? Kan ini 0 sama 0 kan. Ini sebenarnya bukan 0 karena X-nya mendekati 3, maka 3 kurang 3 ini enggak 0. Ini sebuah bilangan, ini juga sebuah bilangan, maka ini bisa dicoret. Maka tekniknya ini bisa tapi ini dengan teknik faktorisasi seperti ini bisa, tapi tidak selamanya ya. Bentuk limit pecahan seperti ini, rasional seperti ini tidak selamanya bisa difaktorisasi. Ini sangat ideal, ini bentuk ideal gini ini sangat jarang terjadi. Atau bentuk ini limit turunan. Limit turunan juga sama, ini mendekati 0, ini 0 per 0. Fx dikurang Fa dibagi X dikurang A, di mana X-nya mendekati K. Ini kan definisi limit turunan ya. Definisi turunan ini juga 0 per 0. Nah, ini teoremanya. Pembuktiannya tidak kita bahas. Teoremanya L'Hopital rule, aturan L'Hopital, aturan L'Hopital untuk bentuk 0 per 0. Jadi teoremanya mengatakan, misalkan ada fungsi, ada limit fungsi. Limit dari dua buah fungsi. Limit fx sama limit gx sama-sama 0. Limit fx sama limit gx sama-sama 0. Jika limit rasio atau pembagian dari turunannya f aksen x g per dibagi g aksen x-nya ada, in either tuh artinya mau hasilnya berhingga atau tak berhingga, mau limitnya nanti ada nilainya atau nilainya tak hingga, itu limit. Contohnya jika limitnya is a finite number, bilangan berhingga, atau minus tak hingga atau tak hingga, maka sudah dibuktikan limit dari perbandingan fungsi aslinya itu sama dengan limit perbandingan fungsi turunannya. Nah, itu tuh. Jadi ini definisi dari teorema teorema A, teorema pertama dari L'Hopital itu mengatakan dua buah fungsi kalau dua-duanya punya turunan ya, turunannya itu menuju sebuah bilangan, perbandingannya ini menuju sebuah bilangan atau menuju tahingga, maka dipastikan limit dari fx per gx ini, limit dari fungsi aslinya itu sama dengan limit turunannya, ya kira-kira gitu. Perhatikan di sini turunannya fx langsung diturunin aja, f aksen x, gx diturunin aja g aksen x, bukan jangan terkecoh sama turunan pembagian ya Pak.
turunannya kan fx per gx, turunannya kan kalau pakai u per v, u aksen v min u v aksen per v kuadrat. Bukan itu. Enggak, ini sangat sederhana, lebih sederhana lagi. Yang pembilang langsung aja diturunin, yang penyebut langsung aja diturunin. Ya, udah. Itu dijamin oleh teorema A. Ini kedua limit dari fungsi yang asli dengan fungsi turunannya ini sama. Nah, ini kalau dilihat dari geometrisnya, ya dari geometrisnya. Contoh misalnya ini ada dua buah fungsi nih. Ini fungsi linier ya. Fungsi yang pertama px, fungsi yang kedua qx ya. Px ini turunannya kan p, qx ini turunannya adalah q. Nah, ini secara umum ya. Secara umum Anda sudah bisa lihat px per qx itu sama dengan p per q kan begitu ya. Artinya fungsi aslinya masih px dan qx itu ternyata sama dengan turunannya. Turunannya adalah p per q. Ya, oh ternyata sama. Ini bukti secara per kasus ya, per kasus. Tapi kalau Anda mau bikin teorema, ini harus berlaku umum. Ini adalah contoh kedua grafik ini adalah contoh per kasus ya, contoh per kasus. Ya. Sini juga sama. Sini fungsi fx sama gx. Perhatikan di sini polanya. Fungsi fx seperti ini. Jadi ini kaitannya fungsi parabola. Nanti kan kalau diturunkan fungsi kuadratik diturunkan jadi fungsi persamaan garis ya. Fungsi pangkat 1 garis. Fungsi parabola yang G itu turunan pertamanya juga adalah fungsi persamaan garis gitu ya. Nah, ternyata parabola ini perbandingannya sama. Tapi kalau secara fungsi sih beda ya. F sama nggak dengan F aksen? Ya jelas beda. Tapi F per G itu sama dengan F aksen per G aksen dalam dimensi limit ya, dalam kaitannya dengan limit. Ini yang ditemukan oleh Lopita ya. Lopita. Oh, ini dia orangnya nih. Lopita Rule ya. Guillermo de Lopita tahun 1661-1704. Lopita ini sebenarnya adalah seorang murid aturan gini. Sebenarnya aturan Lopita ini itu dibuat oleh gurunya yaitu Johann Bernoulli. Anda kalau belajar fisika masih ingat nih ada Johann Bernoulli. Johann Bernoulli ini guru privatnya si Lopita ya. Lopita ini membayar Bernoulli untuk menjadi guru privat dan dia mempublish buku kalkulus pertama kali berdasarkan pelajaran yang dia terima dari Bernoulli. Ya. Sebenarnya yang menemukan kaidah Lopita ini gurunya ya Johann Bernoulli. Tetapi karena yang mempublish adalah si Lopita, makanya disebut dengan Lopita, aturan Lopita. Ya. Sebenarnya bukan dia yang menemukan, ya. Dia hanya menyambung lidah gurunya. Gitu, kira-kira. Ini contoh. Gunakan kaidah Lopita untuk menunjukkan bahwa, nah ini kan waktu kemarin pernah nih tugas ya, Anda buktikan limit sin x, x0 sin x per x sama dengan 1. Kalau ini macam-macam nih orang, kalau Anda googling, Anda lihat di sosial media atau di Instagram membuktikan limit sin x per x sama dengan 1 itu macam-macam. Ada yang pakai gambar, ada yang pakai lingkaran, ada yang pakai sifat turunan gitu ya. Ada yang pakai aljabar, itu macam-macam. Nah, di sini menggunakan aturan Lopita, ini juga makin menguatkan bahwa limit x mendekati 0 sin x per x adalah 1. Nah, ini contoh di sini limit sin x per x. Kalau kita masukkan, x-nya masukkan 0, sin x-nya mendekati 0, maka sin 0 itu adalah 0 dibagi 0. Ini kan jadi bentuknya 0 per 0. 0 per 0 ini kan bentuk yang nggak boleh. Ya. Bentuk yang indeterminate, yang tak tentu. Maka berdasarkan kaidah Lopita, tinggal turunin aja sin x turunannya. Ini dx sin x ini artinya adalah operator turunan ini ya, differential operator dx sin x. Maka turunan dari sin x adalah cos x, turunan dari x adalah 1. Nah, dari sini Anda masukkan lagi x sama dengan 0. Masukkan ke sini, cos 0 adalah 1, yang bawah sudah menjadi konstanta 1, hasilnya adalah 1. Ya. Yang kedua, limit 1 min cos x per x, kalau Anda masukkan 0, 1 dikurang cos 0 itu 1, 1 kurang 1, 0, dibagi 0, ini bentuknya juga 0 per 0. Karena ini 0 per 0, maka kita bisa gunakan kaidah Lopita.
Di sini turunan dari 1 habis, min cos X turunannya adalah sin X, terus X turunannya 1. Masukkan 0, sin X 0, 0 dibagi 1 adalah 0. Ya. Kalau 0 dibagi 1 itu bukan bentuk tak tentu, itu bentuknya sudah jelas. Ya. 0 dibagi 1 hasilnya adalah 0. Oh ya, jadi di sini maksud dari kaidah L'Hopital adalah membuat bentuk tak tentu menjadi tentu. Ya. Menjadi tentunya tentu nggak selalu mudah kadang ya. Jadi bentuk-bentuk tak tentu ini kita ubah menjadi bentuk yang tentu. Nah, bentuk tentunya itu ya bentuk yang tertentu atau bentuk yang mudah untuk dicari hasilnya itu kadang memang kadang mudah, kadang tidak, kadang juga nggak terlalu mudah ya, harus dipikirkan lagi. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Nah, ini contoh bentuk yang fungsi rasional ya. Fungsi rasional di sini kalau Anda masukkan X sama dengan 3, maka ini 9 kurang 9. Ini nanti adalah 9 dikurang 3, 6. 6 kurang 6, 0. Ini 0 per 0. Kalau kita menggunakan faktorisasi, ketemu nih. Ya. Atau Anda bisa gunakan dengan teknik L'Hopital. Ya. Dengan teknik L'Hopital di sini pembilang diturunkan X kuadrat min 9 jadi 2X, yang bawah diturunkan jadi 2X min 1. Hasilnya adalah 6 per 5. Ya. Nah yang ini. Yang kedua, X kuadrat tambah 3X min 10, X kuadrat min 4X tambah 4. Ini kalau, ini belum, kalau misalnya langsung dengan, kenapa ini langsung pakai L'Hopital boleh? Karena kalau Anda masukkan 2 pangkat 2, 4, ditambah 6, 10, kurang 10, 0. 4 dikurang 8 min 4 tambah 4 0 juga, 0 per 0 ya. 0 per 0 ini Anda bisa gunakan kaidah L'Hopital. Pembilang Anda turunkan jadi 2x plus 3, penyebut Anda turunkan jadi 2x min 4. Masukkan kembali angka 2. 2 dimasukkan ke atas 2 kali 2 4 tambah 3 7, di sini 2 kali 2 4 kurang 4 0. Nah, di sini bentuknya adalah di sini kan hasilnya sebenarnya adalah 7 per 0 ya. Nah 7 per 0 ini tentu apa tak tentu? Atau ini kalau dia bukan limit, ini nggak boleh ya. Tapi karena ini limit, ya karena ini limit, maka 7 dibagi bilangan yang sangat kecil. Ini 0 ini bukan 0 tapi bilangan menuju 0. Ya. Bilangan menuju 0, maka dia hasilnya adalah tak hingga. Perhatikan di sini, ini juga harus diperhatikan. Kalau misalnya di sini nggak ada tanda plus, ini kan artinya mendekati 2 dari kanan. Ya. Kalau mendekati 2 dari kanan, berarti ini kan sebenarnya 4 plus min 4 ya, 4 lebih ya. 4 lebih kurang 4, artinya hasilnya yang bawah ini sebenarnya adalah 0, kecil-kecil sekali ya, tapi positif, itu maksudnya. Maka dia pembagiannya 7 dibagi bilangan yang sangat kecil, ini hasilnya adalah tak. Tapi kalau di sini nggak ada plus, nggak ada min, ini nggak boleh ini tadi ya. Paham nggak maksud saya? Jadi kalau limit X mendekati 2 pangkat plusnya itu dari 2X ketemunya adalah 7 per 0 ya. Tapi karena di sini 2 pangkat plus, ini jelas, nolnya mendekati dari kanan, maka kita bisa tahu jawabannya adalah. Tapi kalau di sini nggak jelas, misalnya bisa jadi kan 2 pangkat min, artinya nolnya di bawah sini ini 4 min, 4 pangkat min dikurang 4 berarti kan hasilnya minus 0, ya. Nah, kalau minus 0, hasilnya bukan tak hingga tapi minus tak hingga. Ya. Maka ini boleh karena ini ada jelas nih, di sininya jelas, tuh ada plusnya, ya. Itu perhatikan, ya masalah itu diperhatikan. Pak, Ya, silakan. misal nggak ada tanda plus atau minusnya, berarti jawabannya 7 per 0 aja gitu, Pak? Ya nggak bisa, nggak bisa. Apa nggak ada jawabannya? Nggak ada. Ya. Ya. Pertanyaan bagus. Jadi kalau misalnya limitnya gini sudah sampai sini nih, 2 pangkat 2 saja gitu ya. Di sini kan hasilnya bawahnya kan 0 nih. Maka di sininya ini nggak bisa ada jawabannya. Tapi beda kalau misalnya, ya contoh kayak yang ini ya, contoh kayak yang ini nih. Di sini bawahnya kan 6 per 5, walaupun di sini nggak ada plus, nggak ada min, tapi di sini konstantanya jelas. Di sini apa namanya nilainya jelas, ini nggak masalah. Tapi ketika pembagian dengan 0 itu yang bermasalah ya. Atau 0 apa namanya
nanti ketemu bentuk, misalnya kayak di sini kan contohnya 7/0, ini harus perhatikan ininya nih. Atau misalnya bentuk 0/7, kalau 0/7 ini juga, nah ini kalau bentuk 0/7 ini juga perhatikan ini atasnya nih ya. Nolnya bisa dari kanan atau bisa dari kiri kan begitu ya. Itu yang jadi masalah. Ya. Masalah plus min, kalau di nol kan nanti masalahnya plus minnya. Good. Pak, Ya. lagi. Misal bilangan per tahingga, itu juga diperhatikan, Pak. Dibagi tahingga. Iya, Atasnya apa? atasnya bilangan berapapun. Coba Selain bilangan 0. berapa orang? 7, bawahnya tahingga. Iya, betul. Ini kira-kira ini berapa jawabannya? Ini bentuk tak tentu apa tentu? Tentu, kayaknya tentu. Ini bentuk tentu ya. Ini nggak masalah nih. Ini nilainya adalah 0 ya. Ini bentuk tentu. Ya. Kalau kembali ke sini, nah perhatikan nih di sini nih. Ya. Ya tuh ada nggak bilangan dibagi tak hingga dalam 7 kasus ini? Nggak ada kan ya? Berarti bilangan per tak hingga itu adalah bilangan yang bentuk tentu. Dan jawabannya adalah 0. Ya. Oke? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Dibagi tak hingga atau dibagi min tak hingga itu juga bentuk tentu. Asalkan atasnya bilangan gitu ya. Di sini 0 per tak hingga ada nggak? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Ini tentu apa tak tentu? Berarti tentu, Pak. Tentu. Anda bayangkan saja yang 0 ini mendekati 0 makin kecil. Yang bawah ini mendekati hingga makin besar. Bilangan yang makin kecil dibagi bilangan yang makin besar, hasilnya apa? 0. 0. Gitu. Ini maka bentuk ini adalah bentuk tentu. Ya. Kalau yang ini, 7 ini nggak tentu, nggak jelas. Hasilnya berapa nggak jelas. Ini contoh berikutnya. Ini saya ambil dari buku Purcell ya. Kalau Anda punya buku Purcell, ini sebenarnya saya cuma apel cuplikan dari buku Purcell. Ini sudah sangat jelas, sudah sangat bagus gitu yang menjelaskan. Contoh 3 nih. Carilah limit tangan 2x per len logaritma normal 1 plus x. X-nya mendekati 0. Kalau x-nya kita masukkan 0, maka tangan 0 itu kan 0. Lalu 1 tambah 0 kan 1, len 1 itu kan 0. Maka ini bentuknya adalah 0 per 0 nih di sini. Ya. Maka ini kalau dimasukkan adalah 0 per 0 nih bentuknya. Both numerator and denominator have limit 0. Maka kita turunkan. Tangan 2x. Tangan itu turunannya secant kuadrat. Ya, secant kuadrat. Tangan turunannya secant kuadrat. Lalu 2x-nya turunannya adalah 2. Maka jadinya adalah 2 secant kuadrat 2x. Len 1 plus X turunannya adalah 1 per 1 plus X, lalu turunan yang ini, 1 lagi. Turunan dalamnya gitu ya. Nah ini kalau Anda masukkan 0, secant itu kan sebenarnya seperkos ya. Secant itu kan seperkos. Berarti kalau kita masukkan 0 di sini, cos 0, ini kan sama dengan 1 per 1 ya. 1 kali 2, dikuadratkan tetap 1, dikali 2 ya 2. Ini 1 dibagi 1 ya 1. Berarti 2 bagi 1 adalah 2. Ini tahapan, jadi gini, mungkin dulu waktu SMA ingat, Pak, kalau habis diturunin masih 0 per 0 lagi bagaimana Pak? Nah itu dia, itu yang diteliti oleh Lopita. Lihat saja teoremanya. Teoremanya kan mengatakan bahwa fungsi aslinya kalau dilakukan rasional, maka turunannya juga sama ya. Limit dari fungsi aslinya itu nanti akan sama dengan limit. Nah ini tinggal dianalogikan saja, Berarti fungsi aslinya, kalau misalnya ini adalah fungsi aslinya, maka ini pasti akan sama juga dengan limit x mendekati u gitu ya. Untuk turunan berikutnya. Jadi ibaratkan misalnya ini adalah fungsi aslinya. F aksen ini kan adalah fungsi awal dari F double aksen. Maka kaidah yang berlaku di sini, ini akan nyambung
ke kaidah yang berikutnya. Nanti di sini juga nyambung berikutnya. Jadi ini menjawab kalau nanti sudah diturunkan hasilnya 0/0, turunin aja lagi, masukin lagi. Kalau masih 0/0, turunin aja lagi, gitu ya. Atau nanti ketemu bentuk ini kita baru bahas yang 0/0 ya. Tapi pas diturunin ternyata ketemu tak hingga per tak hingga Pak, ya turunin lagi aja lagi. Gitu. Karena ini kaitannya dengan baru masih di 0/0, kita belum nyambung yang lain. Oh ini dia contohnya, ini maksudnya begini. Nah di sini sin X, ini ada pembagiannya gitu ya. Limit X mendekati 0, sin X min X per X pangkat 3. Ini contoh aturan L'Hopital dilakukan 3 kali berturut-turut. Jadi yang pertama, ini karena kalau kita masukin hasilnya adalah 0 dikurang 0/0, masih 0/0, maka dilakukan turunan sekali, sin X turunannya cos X, ini 1, X pangkat 3, 3X kuadrat, masukin lagi X sama dengan 0. X menuju 0. Berarti ini 1 kurang 1, 0, 3, ini 0, 0/0, masih 0/0. Berdasarkan aturan L'Hopital, turunin lagi nih, ya. Cos X min 1, turunannya adalah min sin X, 3X kuadrat, turunannya adalah 6X. Masukkan nilai X sama dengan 0, hasilnya masih 0/0. Sin 0, 0, 6 kali 0, 0. Masukkan lagi, turunkan lagi nih, min sin X, turunannya adalah min cos X. 6X turunannya 6. Nah ini ketika Anda masukkan 0, hasilnya adalah min 1/6. Maka ini adalah limit dari sin X min X per X pangkat 3. Ini kenapa kita membolehkan menurunkan terus kalau masih 0/0 atau masih membentuk kaidah L'Hopital, ini dijamin oleh teorema A. Teorema A, kaidah L'Hopital. Tapi perhatikan, nah ini perhatikan, ini ada tapinya ya. Di sini kasusnya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Ini beberapa ada yang masih melakukan seperti ini. Contoh di sini limit 1 min cos X, kalau masukkan 0, ini Anda masukkan 0/0. Karena 0/0 kita lakukan L'Hopital 1 kali, 1 min cos X turunannya sin X, X kuadrat tambah 3X turunannya 2X plus 3. Nah di sini Anda masukkan, nah ini karena di sini masukin 0, nah perhatikan di sini nih, ketika kita masukkan 0, sin 0 ini kan harusnya 0 ya. 0 per, kalau masukkan di sini 0/3, ini harusnya sudah selesai di sini nih ya. Harusnya sudah selesai. Ya, harusnya sudah selesai. Tetapi karena melihat mungkin tidak teliti gitu ya, melihat 0/3 ini karena masih 0, dia pikir ini bentuknya adalah bentuk tak tentu, ini diturunkan lagi nih, diturunkan lagi. Turunannya hasilnya adalah cos X per 2, dimasukin 0, hasilnya setengah. Maka ini yang dipikir jawabannya. Bukan. Ya. Solusi untuk limit ini, 1 min cos ini bukan setengah, ya, tapi 0/3. Ketika 1 kali dilakukan kaidah L'Hopital, ini sebenarnya sudah selesai. Karena bentuknya sudah bentuk tentu. Ya. Bentuknya sudah bentuk tentu. Karena sudah tentu, maka ini hasilnya adalah 0. 0/3. Oke. Nah ini juga contoh, ini perhatikan, ini kalau biasanya kalau menemukan kecurigaan gitu ya, menemukan kecurigaan, kita harus sedikit melihat soalnya, sedikit memperhatikan soalnya, karena memang ini biasanya trik gitu ya. Arah ketika soalnya diubah sedikit, arahnya jadi berubah gitu ya. Jadi sebenarnya gini, ini contoh limit X mendekati tak hingga dari E pangkat min X per X pangkat min 1. Ini kalau dimasukkan X tak hingga, ini kan E pangkat min tak hingga, ini kan pangkat bilangan yang sangat kecil kan hasilnya 0 gitu ya. Lalu ini X-nya ganti tak hingga, berarti kan sepertak hingga sebenarnya ya. Sepertak hingga kan 0 juga, ini 0/0. Karena ini bentuknya 0/0, ya. Ini kan kalau kita masukkan jadi E pangkat minus tak hingga per tak hingga pangkat min 1, ini kan hasilnya adalah 0/0 sebenarnya ya.
0/0. Karena 0/0 kita lakukan kaidah L'Hopital. E pangkat minus X turunannya adalah E pangkat minus X juga kan. Jadi bukan E pangkat minus ya. E pangkat minus X ini turunannya. Kalau diturunkan jadi adalah min E pangkat min X gitu ya. Lalu X pangkat min 1 turunannya adalah min X pangkat min 2 ya. X pangkat min 1 ini turunannya adalah min X pangkat min 2. Nah kan jadinya begini ya. Ini kalau diturunkan naik lagi. Ini lama-lama naik terus, paham tidak maksudnya? Ini nggak habis-habis ya. Ini kalau kita turunin terus, ini pangkatnya nggak berubah, yang atas ini nggak berubah. Yang bawah naik terus nih, min 2, pangkat min 3, min 4, dan seterusnya ini nggak habis-habis. Ini jangan buru-buru melihat ini sebagai sebuah kesalahan dalam soal. Ini sebenarnya masih bisa dilakukan modifikasi. Sebenarnya kan E pangkat min X, ya. E pangkat min X itu kan sebenarnya adalah seper E pangkat X kan gitu ya. Lalu X pangkat min 1 itu kan sebenarnya adalah seper X. Ya. Maka E pangkat min X dibagi X pangkat min 1 itu kan sebenarnya adalah X pangkat minus X. X pangkat minus X. X per E pangkat X. Paham nggak maksud saya? Ini kan aslinya ya, E pangkat minus X itu sebenarnya adalah seper E pangkat X. Maka ini sama juga dengan seper E pangkat X dibagi seper X. Kan gitu. Ini kan sama juga dengan X per E pangkat X. Nah ini dia maksudnya. Nah, arahnya ke sini. Nah. Maka sebenarnya ini. Nah kalau Anda lihat limit ini berapa nih kira-kira nih menurut Anda? Limit X per E pangkat X kalau dimasukkan X tak hingga. Tak hingga per tak hingga. Ini kan tak hingga per tak hingga ya. Ini kan tak hingga per tak hingga nih. Tak hingga per tak hingga nih. Cuman ini kalau secara apa sih namanya peningkatan ya X sama E pangkat E itu kan adalah 2,7 sekian pangkat X gitu ya. Itu bilangannya. Yang bawah ini naiknya meningkatnya tuh tinggi cepat sekali nih. Ini yang meningkatnya cepat sekali nih ya. Tak hingga yang bawah ini, yang E pangkat X ini peningkatannya luar biasa. Itu berkali lipat dibandingkan yang atas. Walaupun sama-sama menuju tak hingga. Nah ini jawabannya adalah 0. Kenapa? Karena yang atas pertumbuhannya lebih lambat dibanding yang bawah. Ini jawabannya 0. Kenapa ini 0? Terima aja dulu ya, terima aja dulu. Nanti makanya ini dikasih kotak merah karena ini perlakuannya khusus. Karena ini nanti memandangnya harus melihat dari pertumbuhan fungsinya ya. Ini terima aja dulu. Ini hasilnya adalah 0. Pak, kalau misalkan iya, diturunkan bisa nggak, Pak? Yang ini? Iya. Ini kan bukan 0/0, tak hingga per tak hingga. Oh iya. Kalau yang ini baru bahasan yang 0/0 ya, baru bahasan yang 0/0 ya. Nanti kita lihat yang tak hingga per tak hingga. Ya. Good, pertanyaan bagus. Ya, nanti caranya memang dipakai turunan juga, cuma nanti ada teorema kedua untuk yang bentuk tak hingga per tak hingga. Pertanyaan bagus. Nah, ini review dulu. Nomor 1. Aturan L'Hopital berguna is useful in finding limit fx per gx di mana both titik-titik dan titik-titik are zero. Maksudnya apa nih? Isi titik-titiknya ini apa nih? Fx dan Gx. Fx dan Gx-nya. Fx dan Gx-nya. Anda kalau baca buku Purcell, yang konsep reviewnya ini dibaca ya. Karena ini ibaratnya kalau Anda lagi habis baca, tiba-tiba dirangkumnya di sini nih. Jadi merangkumnya di sini. Kalau Anda bisa menjawab konsep reviewnya, berarti Anda sudah bisa. Bahkan kalau kita baca awalnya nggak ngerti, pas melihat konsep reviewnya, oh itu toh maksudnya ya. Maka pertanyaan itu penting loh ya. Pertanyaan itu untuk memperjelas
mengendapkan yang tadinya masih ngawang-ngawang tuh biar jatuh gitu tuh. Itu pertanyaan-pertanyaan gini nih yang penting. Aturan L'Hopital mengatakan bahwa di bawah kondisi yang sesuai appropriate maka limit fx per gx itu sama juga dengan limit apa? F aksen X F aksen per X per G X aksen X. per G aksen X. Lihat, under appropriate condition. Nah ini nggak dijelaskan ya, cuman under appropriate condition. Artinya under appropriate conditionnya apa sih? Yaitu F aksen X sama G aksen X-nya turunannya ada gitu ya. Turunannya ada, lalu ini hasilnya adalah sebuah nilai atau bilangan tak hingga. Nah, itu nanti. Oke. Bapak yang nomor 1 bukannya FA dan GA ya Pak? FA dan GA. Oh iya benar. Betul. Wah benar nih. Apa namanya? Koreksinya benar nih. Ini bukan di fx-nya ya, tapi ketika dimasukkan x-nya mendekati a, maka di sini nilainya adalah FA dan GA. Terima kasih koreksinya. Luar biasa. Nah, ini juga untuk mengingatkan yang lain. Nomor 2 tadi sudah, nomor 3. Dari aturan L'Hopital mungkin kita dapat menyimpulkan bahwa limit tangan X per X itu sama juga dengan limit secant kuadrat X, Pak. secant kuadrat X ya per 1 ya. Berarti sama dengan 1. Oke. Tapi aturan L'Hopital memberikan no information about, nah ini dia nih, cos X per X. Ini tidak kayak aturan L'Hopital tidak bisa memberikan informasi tentang limit cos X per X. Kenapa nih? Ketika dimasukkan nih cos 0 per 0. Karena hasilnya sudah tentu, Pak. Per 0. Ya, Dan lagi ya bentuknya di sini adalah cos X ini nilainya 1 per 0 ya. Bentuknya sudah tentu, itu juga bisa dibilang begitu. Nah, ini sebenarnya arahnya bukan ke tentunya karena di sini kaitannya untuk bentuk 1 per 0-nya ini juga 1 per 0. Ini kan masih tak tentu nih, masih belum ada informasi nih ya. 0-nya ini plus apa min kan gitu ya. Ini nih. Ini kita nggak, ini juga belum bisa dikatakan bentuk tentu. Ya. Makanya di informasi di sini tidak jelas ya. Tapi kalau bentuknya sudah 0 per 0, Anda bisa melakukan kaidah L'Hopital di sini. Ya. Nah, itu tadi yang 0 per 0. Sekarang bentuk tak tentu lainnya. Ya. 0 per 0 itu menjadi basicnya sebenarnya. Nanti arahnya semua dibawa ke 0 per 0. Ya. Yang kedua adalah bentuk tak hingga per tak hingga. Nah ini tadi pertanyaan teman Anda tadi tuh. Yang X per E pangkat X itu adalah bentuk tak hingga per tak hingga. Ini sama juga ternyata bisa dilakukan kaidah L'Hopital. Ya. Bentuk tak hingga per tak hingga. Nah ini perhatikan. Misalkan limit ini lihat nih, ini ada tanda mutlaknya. Ini tanda mutlaknya juga penting untuk diperhatikan ya. Jadi fungsi fx-nya ini kalau dimutlak nilainya tak hingga. Kalau di yang gx-nya juga. Jadi ini nanti berlaku untuk yang minus tak hingga juga. Jadi misalnya nanti ketika limit fx-nya hasilnya adalah minus tak hingga, tapi kalau dimutlakan itu tetap jadi tak hingga. Ini tetap berlaku nih ya. Jadi kalau misalnya nanti ada limit X mendekati U dari fx-nya itu ternyata minus tak hingga, ini berlaku juga nih, bisa dilakukan kaidah L'Hopital. Kenapa? Karena di teorema L'Hopital ini mengatakan mutlaknya, yang diambil adalah mutlaknya. Jadi fungsinya walaupun nanti minus tak hingga, tapi kalau dimutlakan dia nanti nilainya tak hingga, tetap berlaku nih kaidah L'Hopital tersebut. Ini juga sama, jika limit f aksen g aksennya ada dan bentuknya tak hingga menuju atau menuju tak berhingga atau tak hingga, maka limit rasio dari fungsi aslinya itu sama dengan limit rasio dari fungsi turunannya. Nah, di sini yang harus Anda perhatikan nih ya. Simbolnya itu tadi nih, tadi contoh tadi kan sudah mulai itu ya. A-nya ini apakah dia mendekati dari kiri ataukah dia mendekati dari kanan ataukah tanda minus tak hingga atau tak hingganya ini harus diperhatikan. Kita lihat nanti contoh-contohnya. Nah ini contoh yang tadi X per E pangkat X. Kenapa ini
nilainya 0, tadi kan saya bilang 0 ya. Tapi berdasarkan teorema L'Hopital untuk yang tak hingga per tak hingga, ini bisa dilakukan kaidah L'Hopital. X diturunkan jadi 1, E pangkat X diturunkan nggak habis-habis kan, dia nggak berubah. Maka ini kalau dimasukkan tak hingga, 1 dibagi E pangkat tak hingga. E pangkat tak hingga itu kan tak hingga. 1 dibagi tak hingga adalah bilangan yang sangat kecil ya. 1 dibagi bilangan yang sangat besar hasilnya adalah 0. Nah, ini secara teoritis, secara apa namanya? Tapi kalau secara logika atau secara X lalu E pangkat X, kita nggak ngomong E pangkat X lah ya. X, E pangkat X, lalu ada X faktorial gitu, lalu ada log X. Kita pindah dulu aja, jangan di sini. Nah, di dalam matematik, cabang matematik ini ada hal khusus ya, cabang khusus tentang infinity, tentang bilangan yang sangat besar. Ini masalah dimensi juga. Kita kalau ngomong bilangan yang sangat besar ini sebenarnya bukan kaidah kajian apa namanya, bukan dimensi manusia. Ini dimensinya sudah sangat luar biasa itu sebenarnya. Jadi kita lihat pertumbuhan, misalkan ada X, ada log X, ada X log X, ada 2 pangkat X, ada X faktorial. Ini namanya bukti empiris. Nah, ini karena ini kajiannya ini bilangan yang sangat besar, kita mau ngecek sebenarnya suku apa bilangan mana sih yang pertumbuhannya lebih cepat gitu ya, lebih tinggi, atau ini ada lagi satu lagi deh. Ini X kuadrat, ini X gitu ya. Misalkan ini kalau kita masukkan ini 10, maka X kuadratnya adalah 100. Log 10 adalah 1. 10 log 1 adalah 10. 2 pangkat 10 itu adalah 1024. 1024 kalau nggak salah. 10 faktorial ini adalah 3 jutaan. Wow. Silakan dicek pakai kalkulator. Kalau ini 100, berarti di sini adalah 10.000. Ini 2. Ini adalah 200. 2 pangkat 100 itu gede banget loh ya. 2 pangkat 100 itu kalau nggak salah adalah 2,3 dikali 10 pangkat 31. Udah banyak. 100 faktorial, ini beberapa kalkulator udah nggak bisa ngitung nih, karena saking panjangnya nih. Nah ini dan seterusnya nih. Kalau 1000 berarti makin naik lagi nih kan. Ini 1 juta. Ini 3 dan seterusnya. Nah, saya tadi mau membandingkan antara X dengan E pangkat X. E pangkat X itu, E itu kan kalau nggak salah 2,73 sekian. Atau kita bulatkan saja 2 lah ya. Berarti ini kan sama juga misalnya membandingkan X dibandingkan dengan 2 pangkat X lah. Kita membandingkan 2 pangkat X sama X ini. Lihat perbandingannya. Ya. Di sini X-nya tumbuhnya misalnya ini 10, 100, 1000 dan seterusnya. Tapi kalau 2 pangkat X, pertumbuhannya, lihat nih 1024. Untuk X sama dengan 100 saja dia udah naiknya luar biasa perbedaannya. Ya. Kalau ini kan cuma dikali 10 dia naiknya. Kalau ini pertambahannya bukan lagi polinomial tapi eksponensial. Ini pertumbuhannya cepat sekali. Ini maksudnya mau menunjukkan bahwa yang bawah ini pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan yang atas. Ya. Artinya menuju tak hingganya yang 2 pangkat X ini lebih cepat dibandingkan X. Nah sekarang analoginya ke sini. Ini aja kan 2,7. 2,7 kan lebih besar dari 2. Berarti ini lebih cepat lagi nih menuju tak hingga. Ya. Menuju tak hingga dia lebih cepat lagi dibandingkan. Maka kalau yang ini, yang bawah menuju tak hingganya lebih cepat dibandingkan atas, maka ini perbandingannya adalah 0. Ya. Hasilnya adalah 0. Nah, terus bagaimana juga dengan log gitu. Log ini lambat nih, lihat perhatikan log ini lambat banget nih. 10
log 10 1, 100 log 100 2, 1000 log 1000 3. 1039 kira-kira menurut Anda berapa? Log 1039. Ya. 3, sekian kan gitu ya. Kan Bang gitu. Kira-kira log dari 2009 berapa? Masih 3, sekian. Kira-kira log dari 9.999 berapa nih? Ini juga masih 3, sekian. Ya. Perhatikan di sini dari 1000 sampai 1000 sampai 900 kalau di log dia bentuknya masih kepalanya masih kepala 3. Nah, itu sebenarnya fungsi log di situ tuh. Kenapa fungsi log? Fungsi log itu kan yang menemukan John Napier ya. Ini fungsi log yang menemukan John Napier yang mempopulerkan. Jadi kalau misalnya Anda mau ngolah data gitu ya, misalnya ngolah data ada tabel data, datanya cuma satu gitu. Misalnya di sini datanya 233, 972, 839, 10331, 20031. Nah, ketika kita melihat data, biasanya orang-orang analis ketika melihat data, ketika melihat sebuah angka, umumnya orang belum bisa melihat pola ini berapa nih. Nah, pola ini sebenarnya ada pola nggak sih yang bisa dilihat? Nah, langkah awal untuk melihat pola, apalagi data yang sangat besar, dimensi yang sangat besar, angkanya sampai 10 pangkat sekian, sekian, sekian. Nah, biasanya itu lebih mudah kita menggunakan fungsi log untuk menyederhanakan. Gitu ya. Contoh di sini 233, di sini karena 3 digit ini kan masih ratusan ya, walaupun dia 233 masih ratusan. Ratusan itu kan nolnya 2, maka ini pasti nilainya adalah 2 sekian. 972 ini juga masih ratusan, kalau dilogkan juga masih 2, sekian. 839 itu juga masih 2, sekian. Artinya data ini kalau berdasarkan fungsi log atau secara global atau secara dimensi yang sangat besar, ini data ini sebenarnya masih sama nih, polanya sama. Nah, akan berbeda dengan sini. Ini udah puluhan ribu nih. Puluhan ribu berarti ini kalau di log karenanya hasilnya adalah 4, sekian. Yang ini sudah ratusan ribu, ini hasilnya adalah 5, sekian. Ini puluhan ribu lagi, ini 4, sekian. Ini sudah puluhan ribu juga, nanti ini 4, sekian. Oh, berarti data ini sama nih dengan data ini sama data ini. Kenapa? Karena di lognya ini dia bentuknya masih sama. Nah, itu kira-kira fungsi log seperti itu. Gunanya untuk melihat secara angka-angka yang sangat besar, kalau kita mau sederhanakan, orang biasanya normalisasinya atau melihat pola langkah pertamanya adalah dengan menggunakan lognya untuk melihat. Untuk sedang menggali, belum tentu ini jawabannya, belum. Maksudnya belum tentu ini pola sebenarnya. Paling tidak orang melihat menginvestigasi pertamanya biasanya log dulu, ya biasanya begitu. Itu kira-kira maksud dari fungsi log. Nah, kalau kembali ke sini, ini saya mau cerita perbandingan nih. Oh, berarti nanti kalau misalnya ada misalnya limit X menuju tak hingga, misalnya adalah E pangkat X dibagi X faktorial. Kira-kira Anda tahu nggak jawabannya apa nih? Sudah bisa menebak nggak jawabannya? Ini hasilnya berapa? Lihat aja pertumbuhannya nih, faktorial sama 2 pangkat X. Ya. Faktorial tuh luar biasa nih. Berarti kan yang bawah pertumbuhannya lebih cepat dibanding yang atas ya. Oh, ini hasilnya adalah 0 nih. Ini saya mau memberi informasi, mau ngajarin tanpa harus pakai kaidah L'Hopital, sebenarnya Anda sudah bisa tahu nih, ini jawabannya apa sih sebenarnya. Ini kalau diturunkan kan nggak habis-habis nih, tapi ini sebenarnya Anda tidak tahu jawabannya ini adalah 0. Karena yang atas pertumbuhannya kalah sama yang bawah. Apalagi misalnya log X dibagi X kuadrat. Nah, lihat aja nih, log X sama X kuadrat, walaupun X-nya menuju tak hingga, Anda udah tahu nih, mana yang pertumbuhan yang paling cepat. Oh, yang bawah. Atau dibalik gitu ya. Misalnya E pangkat X per X, X-nya menuju tak hingga.
Oh, berarti yang atas lebih cepat dibanding yang bawah. Oh, berarti ini hasilnya adalah tak hingga. Nah, kalau Anda lihat di Instagram, Instagram, saya kayaknya maniak banget sama Instagram. Pakai aturan ini. Anda lihat garis tangan Anda di tangan kanan. Alah, jelek amat. Ya. Ini ceritanya tangan kanan ya, tangan kanan ya. Nah, biasanya tangan kanan itu ada 3 garis biasanya nih. Nah, gitu ya. Nah, ini ibaratnya kalau di dalam grafik matematik ya. Nah, yang ini ada fungsi log nih, fungsi log x nih. Ini adalah fungsi x nih. Ini bisa x atau x kuadrat atau x pangkat 3 dan seterusnya nih ya. Kalau yang ini adalah e pangkat x nih. Nah, ini untuk melihat pertumbuhan dari fungsi-fungsi ini. Jadi kalau misalnya fungsi log x itu pasti kalah dengan x kuadrat, x pangkat 3, x pangkat berapapun gitu. Nah, itu juga masih kalah dengan e pangkat x ya. E pangkat x di sini ini bukan hanya e pangkat x ya, bisa jadi misalnya 3 pangkat x, 4 pangkat x. Ini golongannya eksponensial namanya. Golongan fungsi eksponensial. Kalau yang ini namanya golongan fungsi polinomial. Nah, fungsi polinomial walaupun misalnya di sini x pangkat 1000, di sini e pangkat x, tetap aja x pangkat 1000 kalah sama ini. Awal-awal mungkin x pangkat 1000 lebih tinggi nilainya dibandingkan e pangkat x. Tapi nanti kalau menuju sudah di bilangan yang sangat besar, e pangkat x itu akan menunjukkan aslinya. Dia akan lebih tinggi dibandingkan polinomial. Ya. Nah, kalau di garis tangan, kalau saya ngafalinnya pakai garis tangan kanan, ini juga diajarin di Instagram tuh ada. Ini adalah fungsi e pangkat x, ini adalah fungsi polinomial, ini adalah fungsi log. Nah, kira-kira begitu. Untuk mengetahui fungsi mana yang pertumbuhannya lebih cepat. Tapi kalau Anda ragu, ya silakan pakai ini juga boleh. Anda pakai apa namanya ini spektrum nih, pakai rumus data empiris seperti ini nih. Masukin aja angkanya untuk melihat mana yang lebih cepat. Ini kajian di luar kalkulus ya, artinya maksudnya pengetahuan umum tentang bilangan ya. Kita kembali ke yang tadi. Nah, ini tadi sama-sama menuju tahingga. Kalau bentuknya tahingga per tahingga, ternyata kaidah L'Hopital masih bisa digunakan ya, dengan cara ini. Contoh kedua, tunjukkan bahwa A adalah bilangan real. Nah ini dia nih mau membuktikan nih. Yang atas ini kan bentuknya polinomial. A-nya ini walaupun A-nya ini ceritanya sebuah bilangan gitu ya, sebuah bilangan. Yang bawahnya ini eksponensial. Nah, tadi berdasarkan kaidah tangan kanan tadi, polinomial selalu kalah dengan eksponensial. Maka ini nilainya harus pasti 0 gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita buktikan pakai kaidah L'Hopital, misalkan A-nya itu misalkan sebuah bilangan 2,5 misalnya ya. Nah, bilangan polinomial kalau sudah pangkatnya adalah sebuah bilangan, itu kalau diturunin pasti habis ya kan? Kita turunin aja terus dia pasti habis. Karena apa? Karena yang bawah kan nggak akan habis nih. Pangkat x turunannya nggak akan habis, dia nggak berubah itu terus. Tetapi yang pangkatnya polinomial, mau pangkatnya jangankan 2,5, mau pangkatnya 100 pun kalau kita turunkan 100 kali, ya pangkat 100 berarti kalau diturunkan sampai 100 kali ya habis kan gitu ya. Oh bukan, kalau pangkat 100 diturunkan 101 kali berarti habis. Pangkat 2 diturunkan 3 kali habis kan gitu ya. Nah ini juga 100 diturunkan misalnya ada pangkat 100 diturunkan 100 kali pasti atasnya habis nih. Tinggal bilangan doang kan, tinggal angka saja kan.
Nah, kalau sudah angka doang, bawahnya bentuknya adalah E pangkat X, maka nilainya adalah 0. Ini kalau sudah angka. Ini kalau dinyatakan dalam bentuk variabel, A ini adalah bilangan, perhatikan di sini, maka di akhir, di X, pada X yang terakhir, di A yang terakhir, maka ini menjadi sebuah bilangan, tidak ada variabel X, maka kalau dibagi dengan E pangkat X, ada 0. Ini membuktikan bahwa X pangkat polinomial dibagi dengan eksponensial, itu limitnya adalah 0. Ya. Menggunakan kaidah L'Hopital. Ya. Nah ini juga sama nih. Nah ini perhatikan nih. Nah ini perbandingan antara logaritma dengan polinomial. Nah tadi berdasarkan tangan kanan, logaritma itu kan malah merendahkan ya, malah mengecilkan bilang apa namanya data gitu. Nah ini berarti pembilang di sini ini pertumbuhannya lambat dibandingkan penyebut di sini. Nah ini juga hasilnya adalah 0. Ya. Tanpa harus Anda buktikan kalau Anda sudah tadi memahami penjelasan tangan kanan, telapak tangan kanan saya tadi ya mengenai pertumbuhan fungsi, Anda sudah bisa menerka jawabannya. Ini jawabannya adalah 0. Nah, ini kalau kita masukkan tak hingga kan berarti tak hingga per tak hingga juga nih ya. Tak hingga per tak hingga, ini masukkan turunan dari ln X adalah 1/X, turunan dari X pangkat A adalah A. Nah ini sampai sini, ini 1/X, kalau Anda masukkan tak hingga, ini bukannya, ini 1/X-nya bisa diturunin ke bawah kan ya, ini bisa dipindahkan ke bawah, yang ini tadinya A pangkat min 1, karena X-nya ditambahin 1 ke sini jadi A. Ya. Maka ini 1/A X pangkat A, ini hasilnya adalah 0. Nah ini kata kuncinya nih kalau di buku Purcell dikasih tahu nih, see how they grow, lihat pertumbuhannya, lihat pertumbuhan pembilang sama penyebutnya. Ya. Pembilang sama penyebutnya pertumbuhannya tuh nggak bareng, pertumbuhannya nggak sama. Yang cepat menuju tak hingga yang mana? Kalau yang lebih cepat menuju tak hingga yang bawah berarti hasilnya 0. Tapi kalau yang menuju tak hingganya lebih cepat yang atas berarti hasilnya tak hingga, kan begitu. Itu menjadi apa namanya petunjuk bahwa kaidah L'Hopital memang sesuai dengan logika gitu ya, benar. Ini contoh 4. Nah lihat nih, ini ada perhatikan 0 plusnya nih ya. Ini dari kanan, ini karena masalah trigonometrinya nih. Limit X mendekati 0 nih ln X per kotangan X. Ketika dimasukkan 0, ya. Ini kalau dimasukkan 0, kalau ini nggak pakai plus ya, 0 saja. Ini kan nggak boleh nih ln 0 gitu ya. Ini dari kanan ya, karena 0 dari kiri kan bilangan logaritma nggak ada yang negatif ya dari kiri, mendekati 0 dari kiri. Minus, ln minus itu kan nggak ada, makanya dari kanan. Ini ln 0 per kotangan 0 kotangan X ya. Ini hasilnya kita gunakan pakai kaidah L'Hopital. Ini kita turunkan 1 kali, ln X jadinya 1/X, kotangan turunnya adalah min kosekan kuadrat. Nah, di sini tidak langsung harus dimasukkan nilainya di sini ya. 1, ini kan kalau 1/X-nya bisa turun. 1/X per kosekan kuadrat X, ini kosekan kuadrat itu kan sama, kosekan itu kan sama dengan sepersin ya, sepersin. Nah ini kalau kita lakukan sedikit manipulasi, sepersin ini 1/X jadinya adalah min sin kuadrat X per X. Ini adalah min sin X dikali sin X per X. Lalu di sini kembali dari soalnya limit ln per kotangin itu sama juga dengan limit min sin X per sin X. Ini kalau dimasukkan 0, maka sin 0 min sin 0 adalah 0, lalu ini sin 0 per 0 ini adalah 1. Sama dengan, nah ini limit min sin dikali sin X ini kan sama juga dengan limit ini dikali limit ini ya. Nah limit yang ini menggunakan kaidah L'Hopital kan dapatnya 1. Nanti hasilnya 0 dikali 1 artinya adalah 0. Ini harusnya ada panjang lagi nih, diperpanjang lagi nih ya. Limit minus sin X dikali sin X per X ini masih bisa dijabarkan jadi
limit min sin X dikali limit sin X per X. Ini menggunakan kaidah L'Hopital nanti ketemu. Nah itu tadi bentuk tak hingga per tak hingga. Sekarang bentuk 0 kali tak hingga dan tak hingga min tak hingga. Nah perhatikan. Bentuk 0 kali tak hingga ini nanti Anda ubah menjadi bentuk prinsipnya ya. Bentuk yang 0 kali tak hingga, ini 0 kali tak hingga atau tak hingga kali 0 sama saja. Ini nanti Anda ubah bentuknya menjadi 0 per 0 atau menjadi tak hingga per tak hingga. Karena rumus L'Hopitalnya nggak ada 0 kali tak hingga. Tetapi yang ada adalah 0 per 0 sama tak hingga per tak hingga. Maka nanti kalau ketemu bentuk 0 kali tak hingga, ini Anda ubah menjadi 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Ya. Contoh, bagaimana cara merubahnya? Sederhana. Ya. Jadi ini cuma main bilangan pecahan aja, bilang pembagian saja. Contoh di sini limit tangan X dikali len sin X ya. Untuk 90, pi per 2 nih 90. Tangan X-nya adalah tak hingga, ini 90, ini adalah 0, 1 ya. Sin 91, len 1 itu adalah 0 ya. Ini berarti tak hingga dikali 0 di sini nih. Ini kalau dimasukkan adalah tak hingga dikali 0. Nah ini tinggal dirubah saja nih. Yang tangan X-nya itu dirubah menjadi tangan X. Itu kan sama juga dengan nah gitu ya. Tangan X sama juga dengan seperkotangan X. Yang tangan X-nya ini, yang nilainya tadinya tak hingga, itu sama juga dengan seperkotangan X. Maka tangan X ini diubah menjadi seperkotangan X, maka hasil soalnya berubah menjadi begini kan. Nah ini bentuknya menjadi 0 per 0 nih jadinya nih ya, jadi 0 per 0. Nah kalau 0 per 0, kalau ini berarti Anda bisa menggunakan kaidah L'Hopital. Ini L ini maksudnya kaidah L'Hopital. Jadi yang tadinya bentuknya adalah tak hingga dikali 0, sekarang diubah menjadi 0 per 0 dengan cara yaitu tadi, tangan X-nya dirubah menjadi seperkotangan X. Nah, jadi 0 per 0. Nah 0 per 0 ini Anda turunin biasa. Len sin X, turunannya adalah sepersin X, turunan dari sin X adalah cos X, turunan kotangan X adalah minus kosekan kuadrat X. Nah ini kosekan itu tadi adalah sinus ya, sinus kuadrat, maka ini dapatnya di utak-atik dapatnya adalah min cos X dikali sin X. Masukkan pi per 2 ketemu nilainya adalah 0. Ya. Semoga paham. Jadi intinya ini ya, intinya yang bentuk ini rubah jadi 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Ini bisa jadi 0 per 0 atau nanti kalau nanti dilihat fungsinya. Kalau misalnya kan di sini tadi nilainya tak hingga, yang ini 0. Kalau yang 0 ini bisa dirubah menjadi seper tak hingga, ya, maka nanti perkaliannya jadi bentuk ini jadi tak hingga per tak hingga. Ini boleh juga, ya, ini boleh juga nanti boleh juga pakai kaidah L'Hopital. Cuman dilihat mana yang lebih enak, merubah yang ini menjadi 0 per 0 atau yang ini menjadi tak hingga per tak hingga. Itu aja tinggal dipilih. Ya. Nah, len sin X ini kayaknya mau diubah-ubah susah. Oh, yang tangan X ini bisa jadi seperkotangan ya. Kan itu kan sama juga dengan seperkot ya. Oh, ini jadi. Nah, itu kira-kira begitu. Atau bentuk seperti ini. Ya. Ya, ini kan bentuknya adalah min tak hingga, ini bentuknya adalah tak hingga dikurang tak hingga ini kan. Ini tak hingga dikurang tak hingga. Secara teori kaidah L'Hopital nggak ada. Ini kita ubah entah mentar menjadi 0 per 0 atau kita ubah menjadi tak hingga per tak hingga kan gitu. Nah, ini caranya bagaimana? Ya ini kalau ini pengurangan pecahan kita jadikan aja dulu pecahan gabungan gitu ya. Kita jumlahkan secara pecahan seperti biasa. Ini kita hasilnya adalah ini ya. Nah, ketika masukkan ini baru dapat nih. Ini kan kalau dimasukkan seperti ini dapatnya adalah 0 per 0. Karena ini sudah bentuknya 0 per 0, maka kita bisa gunakan kaidah L'Hopital.
Lopita dapat nilainya adalah kuncinya adalah ya ini tadi, merubah bentuk tak hingga min tak hingga ini menjadi bentuk ini ya. Nah, ini juga ini bentuk 0 pangkat 0 sama tak hingga pangkat 0 sama 1 pangkat tak hingga. Nah, ini agak sedikit karena ini pangkat, biasanya pangkat kita turunin kan gitu ya. Supaya pangkat turunin mau nggak mau fungsinya kita logaritmakan kan gitu supaya pangkatnya turun ya. Karena ini berkaitan dengan eksponensial, karena ini berkaitan dengan pangkat, karena pangkat di atas ini mau kita turunkan gitu ya. Maka mau nggak mau biasanya bentuk-bentuk seperti ini nanti fungsinya kita buat dulu jadi logaritma ya, fungsi logaritma. Contoh limit ini nih ya, limit ini bentuknya adalah 1 pangkat tak hingga nih ya. Ya benar, ini 1 pangkat tak hingga, ini adalah bentuk 1 pangkat tak hingga. Ini adalah bentuk 1 pangkat tak hingga. Nah, ini bentuknya, oh ini sudah jelas, ini 1 tangan. Misalkan Y, nah ini kita misalkan nih, ini fungsinya kita misalkan sebagai Y, Y adalah X plus 1. Lalu kita lenkan ya, lenkan, kalau dilenkan berarti kan pangkatnya bisa turun nih, nah, pangkatnya bisa turun, kotangan X, len X plus 1. Lalu kotangannya ini kita buat, kotangan itu kan sama juga dengan sepertangan ya. Len per tangan. Nah, karena ini len per tangan, nah ini sekarang bentuknya di sini sudah, nah ini bentuknya sudah 0 per 0 nih. Nah, kalau bentuknya sudah 0 per 0, kita bisa gunakan kaidah L'Hopital, kan begitu ya. Tadi kalau bentuknya 1 pangkat tak hingga, kita nggak ada teorinya kaidah L'Hopital untuk 1 pangkat tak hingga. Yang ada adalah 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga ya. Atau ini. Jadi bawa semua bentuk yang bentuk-bentuk tak tentu tersebut Anda bawa ke bentuk ini semua ya. Nah, dari sini baru kaidah L'Hopital bisa dijalankan. Cuman di sini masih ada lennya ya. Masih ingat ini masih ada lennya. Limit len Y berarti adalah limit dari len Y ini tadi adalah bentuknya ini. Hasilnya adalah 1. Nah, ini 1 belum selesai ya. Tadi kan Y itu kan Y itu adalah tadi dimasalkan X sama len Y itu sama dengan len X ini. Maka Y itu kalau kita kembalikan, maka Y itu adalah E pangkat len Y. Ini kan sama juga dengan begini. Nah, fungsinya ini adalah continue. Kita kan ini limitnya masih len Y ini. Kita maunya limit Y aja kan. Karena di soal aslinya kan limit Y saja. Maka ini kita ganti sama juga dengan limit E pangkat len Y. Atau limit nah ini berdasarkan fungsi limit eksponensialnya ini yang dilimitkan cukup yang di argumennya saja ini juga bisa gitu ya. Len Y ini sama dengan X E pangkat 1 sama juga dengan E ya. Karena ini len Y-nya lihat nih, len Y-nya kan nilainya sama dengan 1, maka len Y ini Anda ganti dengan 1. Maka hasilnya adalah E ya. Ini bentuk yang 1 pangkat tak hingga. Contoh 8. Sampai sini paham nggak? Halo. Pak, saya mau tanya. Ya. Itu harus pakai lon atau bisa pakai log biasa, Pak? Pakai len aja ya. Karena len ini kan nanti kan kaitannya, len itu kan kalau log nanti Anda mengembalikan ke fungsi aslinya. Log itu kan basisnya 10 ya. Basisnya 10. Kalau len itu kan basisnya E. Maka di sini nanti kita mengembalikannya ke basis E ya. Basis E nanti ini akan lebih mudah untuk menyelesaikannya. Kalau log nanti kita gantung di log dia selesai. Nggak mencapai nilai tertentu gitu ya. Pakai len aja, logaritma normal ya. Dia basisnya adalah E 2,73 sekian. Good, pertanyaan bagus.
Jadi intinya apa? Agar mempermudah penghitungannya, Pak. Betul sekali. Baik, Pak. Terima kasih. Sebenarnya kalau di dunia internasional, ketika Anda menyelesaikan masih dalam bentuk len saja, itu sudah selesai sebenarnya. Karena len itu sebuah bilangan juga kan ya. Len 5 itu kan bilangan gitu ya. Len E itu bilangan gitu ya. Yang kalau harus tetap itu adalah kalau bentuknya masih variabel. Variabel itu misalnya len Y-nya itu ternyata tidak berbentuk angka. Di sini kan Y-nya sudah ketahuan nih. Len Y di sini ketahuan len Y-nya 1, len Y 1 kan gitu ya. Nah, di sini basisnya adalah basis E. Maka kita bisa kembalikan dia ke sebuah bilangan gitu. Tapi kalau misalnya nanti len Y-nya ini bentuknya bukan angka, masih sebuah variabel, itu sampai di len Y saja nggak usah di Y kan, itu juga udah selesai sebenarnya, nggak apa-apa. Kira-kira begitu. Jadi memang nanti kalau fungsi bentuknya sudah masih dalam bentuk variabel, ya di dalam variabel itu juga nggak apa-apa, gitu. Masih boleh. Oke, lanjut. Ini oke. Nah ini untuk yang ini contoh ini contohnya bentuknya adalah ini kalau kita masukkan hasilnya adalah tak hingga pangkat 0 ya. Tak hingga pangkat 0 ini sama seperti tadi, tekniknya juga sama. Anda menggunakan logaritma normal supaya mau nurunin cos X-nya ini nih, supaya cos X-nya turun ke bawah gitu ya. Cos X lentang X. Nah, ini contohnya sejenis seperti tadi. Cos itu kan sama juga dengan sepersekan ya. Sepersekan, sekan itu sepercos, bolak-balik aja. Nah, ketika dimasukkan ini jadi bentuknya adalah 0/0 ya. Sekan 90 tangan 90 tak hingga. Oh, tak hingga per tak hingga ya. Ini bentuknya adalah tak hingga per tak hingga nih di sini nih. Tak hingga per tak hingga, maka Anda bisa menggunakan kaidah L'Hopital ya. Ini masalah berikutnya ini adalah masalah trigonometri. Saya mau lanjut dulu dikit lagi udah waktunya ya. Jadi kesimpulan, ini 7 bentuk tak tentu tadi ya. Bukan 7 wonder tadi apa? 7 deadly sin. Waduh. Di bentuk 0/0, bentuk 0/0 dan bentuk tak hingga per tak hingga ini bentuk yang ada teoremanya, yang ada dijamin bentuknya ya. Yang bentuk yang sisanya ini sebenarnya cuman sekedar modifikasi atau kasus yang nanti ditemui. Seluruhnya yang ini kalau ketemu ini Anda bawa ke bentuk ini. Kalau sudah dibawa ke bentuk ini, maka Anda bisa menggunakan kaidah L'Hopital. Yang ada pangkatnya 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, 1 pangkat tak hingga, ini kemungkinan Anda harus menggunakan fungsi logaritma normal supaya nurunin pangkatnya. Itu gitu kira-kira triknya ya. Soal ketika menjawab bentuk-bentuk kayak begini. Nah, bentuk di bawah ini bentuk tentu, ini bentuknya tertentu. Coba lihat perhatikan, kenapa yang nomor yang saya contreng ini bentuknya tentu? Bentuknya enggak masalah. Kalau ketemu 0 per tak hingga. Hasilnya berapa? Dia ada nilainya tapi tak terdefinisi, Pak. Iya nggak? Iya, ada nilainya. Ini kalau misalnya ketemu limit dapatnya 0 per tak hingga, itu hasilnya berapa? 0, Pak. Iya. 0. Jadi Anda logikanya begini, pembilangnya mendekati 0, pembilangnya makin kecil, penyebutnya makin besar. Makin kecil dibagi makin besar, hasilnya apa? Makin kecil. Makin kecil, 0 ya kan? Paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Nah, yang kedua, ini tak hingga dibagi 0, hasilnya apa? Kalau limit tak hingga dibagi 0. Bilangan yang pembilangnya tak hingga, penyebutnya bukan 0 ya, tapi mendekati 0, makin kecil, makin 0, makin kecil. Berarti kan makin gede ya? Iya, makin besar. Nah, yang ini makin besar nih. Ini hasilnya tak hingga, yang ini hasilnya 0. Tak hingga dikali tak hingga? Tak hingga. Tak hingga. Tak hingga ditambah tak hingga? Tak hingga. Tak hingga. 0 di pangkat tak hingga? 0. 0. 0, makin 0. kecil kan gitu ya. Tak hingga di pangkat tak hingga? Tak hingga. Tak hingga. Tak hingga. Maka yang di bawah ini adalah bentuk tentu.
tentu. Yang tak tentu adalah yang atas. Kira-kira begitu. Saya jelaskan ini kaidahnya, latihannya, bagaimana ngotak-ngutiknya, ya kayak tadi, ujung-ujungnya Anda harus kembali ke trigonometri, kembali ke pemahaman tentang bilangan eksponensial, bagaimana ya di sini ya, triki-triki di sininya, ini kembali Anda harus baca lagi, maksudnya latihan ya latihan. Nah ini bagaimana supaya peka melihat ini, nah ini contoh apa? Nol pangkat hingga. Oh ini 0 ya. 0 pangkat tak hingga nih. Ini contoh adalah 0 pangkat tak hingga. Ya. Ini 0. Sin 0 mendekati dari kanan. Ini adalah 0. Ini adalah contoh kasus dari 0 pangkat tak hingga. Ini hasilnya adalah 0. Ya. Ini contoh. Ini bentuk tentu. Ini bentuk tentu. Bentuk tentu. Nah ini review. Jika tadi dulu ini lewat, bentar saya lewatin dulu. Oh ini latihan. Nah ini dia nih maksud saya. Setelah ini Anda iseng-iseng aja di rumah latihan di Purcell bab 8 ya. Nggak usah semua, cuman 24 nomor set 81, 240 nomor 82. Latihan aja sendiri. Latihannya begini, Anda lihat soalnya, kalau nggak ngerti jawabnya, lihat kuncinya. Kuncinya tuh juga, kadang melihat kuncinya juga belum tentu langsung bisa gitu ya. Nah latihannya gitu, dengan begitu Anda terbiasa melihat kalau kasusnya begini nih soalnya bagaimana sih gitu. Sebab kita kalau kelatihan di model seperti ini nggak akan cukup waktunya. Oke, nomor 1, ini konsep review. Limit X mendekati A, Fx limit. Maka aturan L'Hopital bahwa limit ini sama juga dengan limit. Nah, ini bedanya dengan konsep review yang pertama. Jadi kalau sekarang bentuknya adalah tak hingga per tak hingga, maka limit dari fungsi aslinya itu sama dengan turunannya, gitu kan ya. Ini sama juga dengan F aksen X per G aksen X. Jika limit X mendekati Fx sama dengan 0 dan limit Gx X mendekati tak hingga, then limit Fx kali Gx is an indeterminate form. Paham ya? Ini kan berarti bentuknya perkalian antara 0 kali tak hingga. 0 kali tak hingga ini bentuk tak tentu. Gak jelas. Hasilnya itu ketarik ke 0 atau ketarik ke tak hingga kan gak jelas. Yang satu makin kecil, yang satu makin besar. Kalau dikali itu hasilnya berapa gak jelas. Makanya ini indeterminate. Untuk mengaplikasikan aturan L'Hopital ini, we may rewrite. Kita harus merewrite. Kita tulis lagi nih. This letter limit S. Nah, ini mau ditulisnya bagaimana nih? Nah ini dia nih. Anda boleh milih. Anda mau pilih jadi 0 per 0 atau Anda mau pilih jadi tak hingga per tak hingga. Kalau mau pilih jadi 0 per 0, berarti nanti fungsinya jadi Fx dibagi, kan per ya, dibagi seper Gx. Nah, paham nggak maksud saya? Fungsi Gx-nya tadi Anda di bawah ini jadikan seper Gx. Karena kalau nanti efek jadi seper Gx, ini kan jadinya, ini kan hasilnya kan jadi 0 dibagi seper tak hingga, ini kan hasilnya jadi 0 per 0. Nah kalau udah begini, ini bisa dilakukan jadi kaidah L'Hopital. Atau Anda kalau mau rubah menjadi ini, berarti jadinya adalah Gx, seper Fx dibagi Gx. Nah, ini maka nanti jadinya adalah tak hingga per tak hingga. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Hai. Oke. Ya, intinya kalau nanti ketemu bentuk tak tentu, Anda bawa menjadi 0 per 0 atau jadi tak hingga per tak hingga. 7. Indeterminate form are discussed in this book. There are symbolized 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga. Apalagi masih ingat nggak? Tak hingga dikurang tak hingga. Tak hingga dikurang tak hingga. 3 lagi. 0 pangkat 0, Pak. 0 pangkat 0. 0 pangkat
Theta hingga pangkat 0 ya. 1 1 pangkat pangkat 3. 3. Nah ini nih, bentuk-bentuk ini dihafal. Ini kalau ini mah dihafal ya. Atau logik. Pangkat X eksponensial tumbuh lebih cepat daripada power of X, polinomial X. Tetapi titik-titik tumbuh lebih lambat daripada power X. Apa yang lebih lambat daripada X? Si log. Nah, lihat tangan kanan aja tadi ya. Log. Log itu lebih lambat. Oke. Sudah ya hari ini. Sampai sini tentang indeterminate form. Latihannya ini dikerjakan di apa sih namanya? Dilihat-lihat lah, ditengok-tengok. Lihat bentuk-bentuk soalnya kira-kira bakal seperti apa. Oke, nanti hari Rabu kita masuk ke integral tak wajar. Kita masuk ke integral tak wajar. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih. Saya belum ini ya, belum di stop sharing. Materi ini akan saya upload di Emas hari ini juga. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau memang belum ada yang mau bertanya, silakan bertanya lewat saluran-saluran yang sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke.